Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas M04 mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil praktikum kelompok kami dengan judul perhitungan nilai hematokrit pada ikan mas akibat paparan deterjen pada bagian kontrol. Sebelum memasuki pada materi praktikum, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, ada saya sendiri, Andina Kristia Rundati dengan NIM akhir 036, ada Rahmania Firdaus dengan NIM akhir 038, Angelia Mira Ayu Kandita dengan NIM akhir 040, yang selanjutnya Lailatul Mubaina 044, Savana Salsabila 046, Isnaini Fadila Zahro 002, Claudia Catherine Batubara 004, Tasya Rafifa Azhara 006, selanjutnya Lintang Adi Marwati dengan 008, dan yang terakhir Aldila Salma dengan NIM akhir 010. Tujuan pada praktikum kali ini tentunya untuk mengetahui hematokrit pada ikan mas yang belum kita ketahui dan menghitung berapa nilainya. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Dalam praktikum ini digunakan beberapa alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada tisu, yang kedua gabus, yang ketiga toples kosong yang sudah dicuci bersih, yang keempat nampan untuk alas ketika membedah ikan, yang kelima timbangan untuk menimbang bobot ikan, yang keenam discet tinggi untuk membedah ikan yang akan diuji. Lalu selanjutnya yang ketujuh, tabung falcon untuk meletakkan pipa kapiler, yang ke-8 pipa kapiler Hepanirizet untuk menampung sampel darah segar, yang ke-9 spuit atau suntikan ukuran 1 mili, yang ke-10 centrifuge hematokrit, yang ke-11 wax atau malam wilin untuk menyumbat salah satu ujung pipa kapiler yang telah berisi darah segar, yang ke-12 hematokrit reading card atau papan membaca nilai hematokrit dalam persen. Untuk bahan yang digunakan dalam praktikum adalah ikan mas konsumsi dengan berat kurang lebih 100 gram sebanyak 3 ekor dan juga air. Langkah yang dilakukan adalah pertama-tama toples yang telah disediakan kita cuci sampai bersih. Setelah toples tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya kita isi dengan air sebanyak kurang lebih 2 liter air. Lalu kita ambil 3 ekor ikan mas di dalam akuarium dan dipindahkan ke dalam toples yang sudah terisi air tadi. Setelah itu ikan yang ada di dalam toples kita diamkan selama 60 menit sambil kita amati tingkah lakunya. Langkah yang keempat yaitu siapkan nampan, lalu beri tisu yang sudah dibasahi sebagai alas ikan. Lalu letakkan satu ikan pada nampan tersebut. Kemudian bungkus bagian kepala ikan menggunakan tisu yang sudah dibasahi. Hal ini dilakukan agar ikan tidak mengalami stres. Langkah yang kelima yaitu pegang ikan uji dengan tangan kiri. Kemudian tusuk bagian linea literalis atau tulang vertebrae dekat ekor untuk pengambilan sampel darah menggunakan spuit atau suntikan.
gek. Cara kerja yang keenam, jika darah sekiranya sudah cukup, siapkan dan dekatkan salah satu ujung pipa kapiler pada spuit secara perlahan-lahan dan hati-hati, kemudian tampung darah dalam pipa kapiler tersebut sampai sekitar kurang lebih 3/4 volumenya, lalu tutup kedua ujung pipa menggunakan wax atau lilin. Lalu cara kerja yang ketujuh, agar heparin yang terdapat dalam dinding sebelah dalam pipa kapiler tercampur secara homogen, maka pipa kapiler yang telah berisi darah segar tersebut digoyang dengan hati-hati ke kiri dan ke kanan serta diputar, tanda bahwa darah sudah tercampur secara homogen dengan menggunakan heparin, darah tidak membeku, lalu bisa bergerak di sepanjang kolom pipa kapiler. Adapun tata cara ke-8, yaitu masukkan pipa kapiler ke dalam tabung falcon yang dalamnya sudah diberi styrofoam. Hal ini berfungsi agar pipa kapiler tidak goyang pada saat diputar. Yang ke-9, siapkan sentrifuge hematokrit. Lalu sentrifuge tersebut diletakkan secara seimbang antara masing-masing tabung falcon. Yang ke-10, sentrifuge dibiarkan selama 8 menit pada kecepatan 10.000 sampai 12.000 rpm. Lalu setelah selesai disentrifug, letakkan pipa kapiler yang sudah terbagi dua bagian besar darah tersebut, yaitu plasma darah dan hematokrit, pada hematokrit reading chart. Lalu sesuaikan ketinggian plasma sebagai batas atas dan dasar sel darah sebagai batas bawah. Lalu tentukan dan baca nilai hematokrit pada batas atas dari sel darah dalam bentuk persen. Kemudian, setelah selesai dibaca, kumpulkan pipa kapiler bekas tersebut dalam wadah terpisah agar tidak membahayakan. Lalu serahkan kepada laborat agar bisa dibuang pada tempat yang semestinya. Kemudian kami sajikan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Untuk kadar hematokrit pada 0 ppm deterjen sebesar 16,45%, pada 200 ppm deterjen sebesar 15,20%, pada 400 ppm deterjen sebesar 3,81%, dan yang terakhir pada 600 ppm deterjen sebesar 20%. Baiklah, setelah 12 langkah kerja yang dilakukan pada saat praktikum berlangsung, saya akan menyampaikan hasil yang didapat dari praktikum. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kelompok kami mendapatkan bagian kontrol, yaitu netral tanpa menggunakan deterjen, sehingga didapatkan data sebagai berikut seperti yang dapat dilihat pada tabel. Untuk bobot ikan yang digunakan yaitu seberat 100 gram, dengan panjang dan lebar ikan masing-masing yaitu 6,9 cm dan 1,9 cm. Nilai hematokrit yang didapat yaitu 10% atau 0,1 cm. Untuk plasma darahnya sendiri yaitu 50% atau 0,5 cm. Cukup sekian penjelasan hasil praktikum dari kelompok kami mengenai hematokrit pada ikan mas akibat paparan deterjen. Semoga hasil praktikum kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.